Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul, di mana sebelumnya sempat kita libur ya 2 kali ya, karena ada banjir jadi diliburkan dulu ya. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, kajian rutin kita dalam membahas kitab Muamalatul Hukam, sikap muslim terhadap pemerintahnya, yakni pemerintahnya yang muslim. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama kita yang bernama Syekh Abdus Salam bin Barjas At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di dalamnya penulis meletakkan kaidah-kaidah ya, aturan-aturan, rambu-rambu dalam bermuamalah bersama dengan pemerintah muslim. Setelah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu beberapa sisi yang menjelaskan kedudukan dan fungsi seorang pemimpin, apakah dia khalifah ataukah raja ataukah sultan ataukah presiden atau apa saja namanya, yang jelas dia adalah pemimpin tertinggi negara, itu memiliki kedudukan dalam syariat ya. Dari pemimpin muslim di antara kita itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita ketahui jamaah sekalian, karena sebagian orang terkadang ketika dia tidak mengetahui kedudukan dan peranan yang sangat penting pada diri seorang pemimpin, terkadang dia merendahkan pemimpinnya ya. Dia perlakukan tidak selayaknya dia memperlakukan pemimpinnya. Bahkan ada di antara mereka dia memperlakukan pemimpinnya seperti temannya, bahkan mungkin lebih rendah daripada itu, dia perlakukan seperti binatang, dia kata-katai ya, dia cemooh ya, dia ejek-ejek, diberikan gelar-gelar yang buruk. Nah, ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan segian kelima menunjukkan kedudukan seorang pemimpin muslim di tengah rakyatnya. Kata beliau, al-khamisu, yang kelima, naqala Badruddin ibn Jama'ata anit Turtusi. Badruddin ibn Jama'ah rahimahullah telah menukilkan dari Turtusi. Turtusi ini seorang ulama dari daerah Turtus, kalau tidak salah masuk di Spanyol hari ini ya. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni firman Allah dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-251, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardu. Andaikan ya tidak ada penghalangan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, andaikan tidak ada penghalangan, pencegahan ya Allah terhadap manusia ya, yakni sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, la fasadatil ardu, maka pasti bumi ini akan rusak ya, bumi ini akan hancur.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh. Andaikan tidak ada pencegahan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, yaitu sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, maka pasti bumi ini akan rusak. Jadi Allah menetapkan, menakdirkan jemaah sekalian, manusia tidak bersekutu di dalam kerusakan. Ada saja di antara mereka yang mencegah, melarang, mengingatkan manusia supaya jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi. Salah satu di antara orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbaikan, melakukan pencegahan, pelarangan ya terhadap kerusakan, kemungkaran, maksiat, itu adalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Qala kata Turtusi rahimahullah, ini yang dinukilkan oleh Ibnu Badruddin Ibnu Jamaah. Qala katanya Turtusi berkata, qila fi maknahu, dikatakan yakni oleh sebagian ahli tafsir, fi maknahu tentang maknanya firman Allah ini, laula anna Allah ta'ala aqama as-sultana fil ardi yadfa'ul qawiyya 'anil dha'ifi. Dikatakan tentang makna ayat ini, andaikan Allah Ta'ala tidak menegakkan seorang sultan, ya, mengangkat seorang sultan, seorang pemimpin di permukaan bumi yang mencegah orang yang kuat dari orang yang lemah, wa yunsiful mazluma min zalimihi, dan memberikan keadilan terhadap orang yang dizalimi dari orang yang menzaliminya, la tawasaban nasu ba'dhum ala ba'dhin, maka pasti manusia akan saling menerkam sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Ya, andaikan tidak ada ini ya pemimpin ya, apakah dia khalifah, raja, ataukah presiden misalnya, maka tidak akan ada orang nantinya yang akan mencegah, membela orang yang lemah, ya, mencegah orang yang kuat dari orang yang lemah, ya, memberikan ya keadilan terhadap orang yang dizalimi dari orang yang menzaliminya, ya. Maka pasti nanti nasibnya manusia itu akan saling menerkam antara satu dengan yang lainnya. Paham ya? Jadi kata Turtusi rahimahullah, dikatakan tentang makna firman Allah tersebut, yaitu firman Allah dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-251, laula anna Allah ta'ala aqama sultana fil ardi, andaikan Allah tidak menegakkan, yakni tidak mengangkat seorang sultan di permukaan bumi, maka apanya sultan ini mencegah ya, menghalangi orang yang kuat dari orang yang lemah, dan ya memberikan keadilan terhadap orang yang zalim, orang yang dizalimi dari orang yang menzaliminya, la tawasaban nasu ba'dhum ala ba'dhin, maka pasti manusia akan menerkam sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Ya, akan berlaku hukum rimba kalau tidak ada pemimpin ya. Ya, ini pernah kita rasakan ya ketika Pak Soeharto dilengsarkan di masa reformasi dulu, sempatnya ada masa vakum, sehingga banyak orang melakukan ya perampokan, penjarahan, ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Itu baru 1-2 hari ya. Bagaimana kira-kira kalau ya berhari-hari bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak ada pemimpin di antara mereka yang
melakukan ya tugas seperti ini, membela orang yang lemah, memberikan haknya orang yang dizalimi. Ya. Fala yantalimu lahum halun, sehingga tidaklah terkontrol bagi mereka keadaan. Ya, jadi buat mereka ini akan saling menerkam sehingga tidak terkontrol bagi mereka keadaan. Wala yastaqiru lahum qararun, dan tidak akan stabil bagi mereka apanya qararun, ya, sesuatu yang stabil, ya, artinya tidak akannya stabil, ya, keadaan mereka, ya. Fatafsudul ardu wa man 'alaiha, sehingga rusaklah bumi itu dan orang-orang yang ada di atasnya. Kalau tidak ada pemimpin seperti itu, makanya di kalangan masyarakat jahiliyah dahulu itu seringkali mereka perang. Kenapa? Tidak ada pemimpin di antara mereka. Ya, misalnya saya kasih contoh, ada orang dari luar Mekah, ya, kemudian dia diganggu di Mekah, melakukan perlawanan, terjadi perkelahian, bahkan mungkin pembunuhan. Akhirnya orang yang dari luar ini, karena dia bukan orang penduduk asli Mekah, ya, benar atau salah sikapnya, tetap dia dimusuhi, disalahkan, ya, disalahkan oleh masyarakat. Ya, tidak ada di antara mereka pemimpin. Jadi di kalangan misalnya masyarakat jahiliyah, Quraisy jahiliyah masa itu mereka tidak ada presidennya, tidak ada rajanya, tidak ada khalifahnya. Hanya ada orang-orang didengar, ya, pembesar-pembesar di kalangan mereka yang didengar suaranya, tapi bukan dia pemimpin tertinggi. Masing-masing orang merasa dirinya punya apa, ya, kedudukan. Nah, ini kalau tidak ada pemimpin seperti itu, akhirnya orang yang dibunuh ini tadi, kaumnya menuntut dari luar, terjadilah perang antara penduduk Mekah dengan suku yang ada di luar kota Mekah. Terjadi, ya, kegaduhan, kerusuhan, termasuk juga penduduk Madinah ketika itu, ketika mereka masih jahiliyah, ya, masih kafir, terjadi perang antara suku Aus dengan Khazraj. Kenapa terjadi? Karena tidak ada pemimpin tertinggi negara yang mengontrol Madinah ketika itu. Tidak ada raja. Ya. Baik. Kemudian kata Qurtubi di sini, summa intanna Allah Ta'ala ala ibadih. Kemudian Allah Ta'ala memberikan karunia kepada para hambanya biiqamati sultani lahum, dengan mengangkat pemimpin, ya, seorang pemimpin bagi mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu dzu fadlin, ya, memiliki karunia 'alal 'alamin, atas alam semesta ini. Yang dimaksud dengan karunia yang Allah berikan kepada alam semesta ini adalah sultan, pemimpin. Salah satu dari karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Andaikan tidak ada pencegahan Allah terhadap manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, maka bumi ini akan hancur, akan rusak. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, kan tetapi Allah itu pemilik karunia atas alam semesta ini. Salah satu di antara karunia Allah adalah diangkatnya seorang pemimpin. Makanya Allah, ya, di dalam Al-Quran dan juga melalui lisannya Rasulullah SAW menetapkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin di antara mereka, supaya tidak kacau,
supaya tidak seenaknya orang bapaknya dia berbuat ya, bertingkah ya. Baik. Ini ucapan dari Imam At-Turtusi rahimahullahu ta'ala, dinukilkan oleh Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Ini beliau nukilkan ya di dalam kitabnya Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahli Islam pada halaman 49. Tahrirul Ahkam pada halaman 49. Selanjutnya penulis menukilkan kepada kita ucapan dari Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Alusi fi tafsir hadhihi al-ayati. Al-Alusi rahimahullahu ta'ala berkata dalam menafsirkan ayat ini. Al-Alusi ini ulama dari Baghdad ya, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini nama aslinya adalah Mahmud Syukri Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang hidup di masa itu, di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang banyak memberikan pembelaan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, melalui tulisan beliau, termasuk beliau juga memberikan pembelaan bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Alusi, beliau ini ahli tafsir ya, Al-Alusi rahimahullah. Qala Al-Alusi fi tafsir hadhihi al-ayati. Al-Alusi rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat ini, wa fi hadha tanbihun ala fadilatil mulki. Di dalam firman Allah ini, yakni ayat yang ke-251 dari surat Al-Baqarah, terdapatnya tanbih, peringatan ala fadilatil mulki, tentang keutamaan al-mulk, kerajaan, kekuasaan ya. Harus ada kerajaan, harus ada kekuasaan, harus ada kehilafahan ya, itu keutamaan. Wa annahu laulahu mastatabba amrul alami. Andaikan hal itu tidak ada, maka pasti keadaan alam ini, dunia ini tidak akan stabil ya, tidak akan stabil, goncang terus, rusuh, ribut terus. Orang ada presiden saja, orang masih rusuh ya. Ada khalifah masih rusuh ya, apalagi kalau tidak ada. Manusia akan hidup seperti hewan-hewan ya, binatang-binatang yang ada di hutan rimba. Siapa yang kuat dia menang, dia yang hidup. Siapa yang lemah pasti dia akan ya tergusur ya, ya pergi, hilang ya, bahkan binasa. Walihada, oleh karena inilah kata Al-Alusi rahimahullah, kila dikatakan yakni oleh sebagian ulama, ad-dinu wal mulku tau'amani. Agama dan kekuasaan itu adalah ya dua saudara kembar. Ya, dua saudara kembar. Fa fi irtifa'i ahadihima irtifa'ul akhari. Ya, dalam hilangnya salah satu dari dua hal ini, yakni agama ataukah kekuasaan ya, irtifa'ul akhari, terdapat hilangnya yang lain. Jadi di dalam hilangnya salah satu dari keduanya terdapat hilangnya yang lain. Artinya begini, kalau satunya hilang, yang lainnya juga otomatis akan hilang ya. Kalau agama hilang ya, manusia sudah tidak lagi memberikan ya penghargaan ya, pemuliaan ya, kedudukan bagi agama ini. Manusia sudah membuang agama ini, tidak lagi mau menjadikannya sebagai pedomannya, petunjuknya. Disinilah manusia nanti akan ya hidup kacau jamaah sekalian, dan pada akhirnya kekuasaan mereka akan Allah cabut dari mereka ya, Allah cabut dari mereka. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
dalam silsilatul hadis sahihah pada nomor hadis yang ke-11, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'inah," kalau kalian sudah berjual beli dengan cara 'inah, yakni salah satu bentuk riba, "wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian mengambil, ya, memegang ekor-ekor sapi, yakni sibuk dengan peternakan, "wa raditum bisar'i," dan kalian riba hobi bercocok tanam sampai tidak ada lagi, ya, perhatiannya di otaknya, ya, pikirannya kecuali pertanian, agama sudah tidak ada perhatiannya ke situ. "Wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad, "sallallahu alaikum dhullan," maka Allah akan menguasakan atas kalian kehinaan. Ya, kata Nabi SAW di akhir hadis itu, "La yansihu," Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut kehinaan ini, "hatta tarji'u ila dinikum," sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, jadi kalau agama ini sudah ditinggalkan, tidak lagi, ya, memiliki kedudukan di hati kita, tidak lagi dijadikan pedoman jamaah sekalian, akan hilang semua apa yang ada di tangan kita. Allah cabut, Allah berikan kehinaan bagi kita. Termasuk diantaranya jemaah sekalian adalah penjajahan yang menimpa kaum muslimin. Itu karena mereka jauh dari agamanya. Allah cabut kemuliaan mereka, kejayaan mereka, karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan agama ini. Jadi kata sebagian ulama ini bahwasanya, ya, hilangnya salah satu dari hal itu, dari agama dan kekuasaan, salah satunya hilang menyebabkan yang lainnya akan hilang. "Lianna dina usun wal mulka harisun," karena agama ini adalah usun, sarang, ya, tempatnya, tahu sarang, ya, burung kalau ingin aman, ingin ini, ya, tenang, bahagia, harus ada sarangnya. Ya, wal mulka harisun, sedangkan wal mulku harisun, sedangkan kekuasaan itu adalah harisun, penjaga, untuk menjaga agama kita, menjaga kemaslahatan, ya, dunia kita. Wa ma la usalahu, ya, dan apa yang tidak memiliki usah, ya, bisa juga diartikan dasar, pondasi, ya, ya. Wa ma la usalahu famahdumun, ya, apa saja yang tidak memiliki pondasi, ya, dasar, famahdumun, maka pasti akan teruntuhkan, ya, pasti akan runtuh. Wa ma la harisalahu fadha'i'un, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga, ya, tidak ada security-nya, ya, fadha'i'un, maka dia akan tersia-siakan, akan hilang, akan hancur, akan, ya, kacau. Ya, jadi pemimpin ini adalah pemelihara, penjaga bagi agama dan dunia kita, ya. Sementara agama itu sendiri adalah dasar kita, pijakan kita, pedoman kita jemaah sekalian, ya. Jadi kata beliau, li'anna dina usun, karena agama itu adalah pondasi, dasar, ya. Wal mulku harisun, sedangkan kekuasaan itu adalah penjaga. Wa ma la usalahu famahdumun, dan apa saja yang tidak memiliki pondasi maka pasti akan roboh, akan hancur. Wa ma la harisalahu fadha'i'un, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga maka hal itu akan dha'i', ya, akan hilang, akan hancur, ya. Tapi ini ucapan dari Al-Alusi rahimahullah ta'ala dinukilkan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala dari kitab beliau Ruhul Ma'ani, ya, Ruhul Ma'ani. Ini tafsirnya beliau. Jadi beliau ini seorang mufassir, ya, seorang ahli tafsir, punya tafsir judulnya Ruhul Ma'ani. Ucapan ini beliau ucapkan, ya, beliau tulis dalam kitab ini pada jilid 1 halaman 174. Baik.
Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala di sini, "Fantinanullahi taala ala ibadihi." Jadi pemberian karunia Allah, ya. Jadi Allah memberikan karunia kepada para hambanya bi iqamatis sultani baina adhurihim, dengan menegakkan seorang penguasa di tengah-tengah mereka, dalilun ala fadlis sultani, merupakan dalil tentang keutamaan seorang penguasa, ya. Seorang penguasa dia penjaga bagi dunia kita, penjaga bagi agama kita, ya. Makanya ada sebagian negeri kaum muslimin yang dahulu didatangi oleh para penjajah, ketika rajanya atau khalifahnya ditahan, maka hancurlah seluruh, ya, harapan mereka, hilanglah, ya, agama mereka, ya, berubahlah segala keadaan mereka. Dahulu mereka bebas beribadah, adanya datangnya penjajah yang mencaplok negeri mereka, membuat mereka hina, mereka diperlakukan seperti budak, bahkan ada yang memang dijadikan sebagai budak, ya. Ini dalam sejarah Islam, ya, ketika Prancis, ketika Inggris masuk ke Timur Tengah, mencaplok semua ini, negara-negara dijadikan negara-negara kecil, ya, dipecah belah. Dahulu berada dalam satu kehilafahan, ya, pemerintahan, dan datangnya mereka hancur berantakan urusan kaum muslimin, ya. Khalifahnya dibunuh atau ditangkap, ya, ya. Kemudian masuk juga budaya barat, ya, kebiasaan Kristen dalam tubuh mereka, termasuk negeri kita ini. Belanda masuk itu bukan sekedar cari rempah-rempah, bukan cari uang saja, urusan perut, tapi mereka bawa urusan agama, ya. Makanya mereka dulu punya tujuannya 3G, ya, ya, glory, gospel, dan apa lagi satu itu, ya, gospel, ya. Nah, itu mereka di situ, ya. Mereka membawa agama Kristennya ke negeri ini. Makanya ada sebagian provinsi di negeri kita ini menjadi Kristen, ya, seperti Manado misalnya, ataukah Maluku, itu karena pengaruh dari penjajahan, ya, pengaruh dari penjajahan. Adapun di Papua itu bukan ada juga pengaruhnya, tapi lebih banyak pengaruh dari kristenisasi yang ada di sana setelah Indonesia merdeka, ya. Iya, ini contoh konkret yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, ya, bagaimana ketika pemimpin kaum muslimin itu tidak ada, maka yang memegang maka mereka akan hidupnya kacau balau. Belum lagi kalau penjajah masuk, tambah kacau balau, ya. Baik. Ini poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, di antara poin-poin yang menunjukkan kedudukan pemimpin muslim di tengah kaum muslimin, di tengah rakyatnya, al-ijma'ul mun'aqidu minal ummati ala anna an-nasa la yastaqimu lahum amrun min umuri dinihim wala dunyahum illa bil imamati. Baik. Adanya ijma' yang terlaksana, ya, yang valid, yang sudah sah dari umat ini, yakni dari para ulamanya, bahwasanya manusia tidak akan lurus bagi mereka urusan di antara urusan agama dan dunia mereka kecuali dengan kepemimpinan, imamah, ya, kecuali dengan imamah. Jadi urusan mereka, agamanya, dunianya, itu tidak akan bisa berjalan mulus, tidak akan bisa lurus, ya, yakni normal, sempurna, ya, kecuali dengan adanya kepemimpinan, ya, kecuali dengan adanya kepemimpinan. Baik.
thummal imamatu ladu'ad dinu wa fasadatid dunya. Andaikan Allah tidak ada, kemudian juga imamah kepemimpinan itu tidak ada, ladu'ad dinu, maka pasti agama ini akan tersia-siakan, ya, kan hilang. Wa fasadatid dunya, dan dunia pun rusak, kacau, ya. Pentingnya ada pemimpin, ya. Jadi kalau kaum muslimin tidak ada pemimpinnya, semua orang merasa dirinya jadi pemimpin, ya, sinilah letak kekacauan, ya, kegaduhan di negeri ini. Semua orang menjadi presiden, ya. Bisa tidak? Tidak bisa. Harus satu orang yang diangkat jadi presiden. Nah, ini kita susahnya di Indonesia ini, semuanya mau jadi presiden seperti Pak Jokowi, semuanya mau bersuara, semuanya mau bicara. Nah, ini bikin kacau, ya, bikin kacau negeri kita ini. Banyaknya orang yang tadinya berkomentar, berbicara, bikin podcast, ya, bikin siaran langsung, ya, mengobok-ngobok negeri ini, ya. Ini kadang menjadi sumber, ya, kekacauan di tengah kaum muslimin. Baik. Wa fi hadzal makna yaqulu al-Fatih Abu Abdullah al-Qari'i asy-Syafi'i fi kitabih Tahdhib ar-Riyasati. Dalam makna yang seperti inilah berkata seorang fatih, seorang yang sangat paham agama, ya, bernama Abu Abdullah Al-Qala'i Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kitabnya yang berjudul Tahdhibur Riyasah, kata beliau, nizamu amrid dini wad dunya